Halo, rahasia apa yang akan kita ungkap hari ini? Pernahkah Anda membayangkan hidup di sebuah negara di mana perempuan baru diizinkan mengemudi pada tahun 2018? Atau sebuah tempat di mana balapan kuda bisa menghadiahkan uang hingga 20 juta dolar? Arab Saudi adalah negeri di mana tradisi kuno dan modernisasi bertemu, seringkali dengan cara yang mengejutkan. Dari pesta pernikahan yang dipisahkan berdasarkan gender, hingga pasar unta dengan harga yang bisa menembus hampir 1 juta dolar per ekor, setiap sudut negara ini menyimpan keunikan. Bertahanlah bersama kami, karena kali ini kita akan mengungkap 15 hal yang hanya bisa Anda temui di Arab Saudi, dan beberapa di antaranya mungkin benar-benar akan membuat Anda tercengang. 1. Perempuan tidak diizinkan mengemudi, hingga 2018. Sejak berdiri pada tahun 1932 di bawah kekuasaan keluarga Al Saud, Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh Wahhabisme, sebuah interpretasi Islam yang ketat dan membentuk banyak aturan sosial, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan. Selama puluhan tahun, perempuan dilarang mengemudi. Menariknya, larangan ini bukan berasal dari undang-undang tertulis, melainkan dari fatwa keagamaan yang menilai aktivitas tersebut tidak pantas. Perempuan yang melanggar aturan ini berisiko ditangkap, didenda, bahkan dipenjara. Perubahan besar akhirnya datang pada tahun 2017. Raja Salman mengumumkan bahwa mulai Juni 2018, perempuan akan diizinkan mengemudi secara resmi. Keputusan bersejarah ini merupakan bagian dari program Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk memodernisasi kerajaan dan memperluas peran perempuan di ruang publik. Di balik perubahan tersebut, terdapat perjuangan panjang para aktivis seperti Manal Al-Sharif dan Loujain Al-Hathloul, yang harus menghadapi penangkapan karena memperjuangkan hak perempuan. Meski penuh tantangan, pada tanggal 24 Juni 2018, larangan itu resmi dicabut. Hari itu menjadi momen bersejarah ketika perempuan Arab Saudi untuk pertama kalinya merayakan kebebasan baru mereka dengan duduk di balik kemudi, sebuah simbol penting dalam perjalanan menuju kesetaraan gender. Namun, perubahan ini hanyalah satu dari sekian banyak transformasi sosial di Arab Saudi. Selanjutnya, mari kita masuk ke dunia pernikahan yang syarat makna dan tradisi. 2. Upacara pernikahan yang terpisah. Pernikahan di Arab Saudi dirayakan dengan cara yang sangat khas. Pesta untuk laki-laki dan perempuan diselenggarakan secara terpisah. Tradisi ini memungkinkan kedua pihak menikmati perayaan sesuai dengan nilai budaya dan agama yang dijunjung tinggi. Area khusus perempuan biasanya dihias dengan sangat elegan, dipenuhi bunga, lilin, dan tirai indah. Sang pengantin perempuan mengenakan abaya, jubah panjang yang anggun, serta bisa menutupi wajah dengan nikab atau rambut dengan hijab. Sepanjang acara, ia bahkan dapat berganti pakaian beberapa kali. Di sisi lain, pengantin pria merayakan bersama para tamu laki-laki. Ia mengenakan tobe, jubah putih panjang, yang sering dipadukan dengan mantel mewah. Di kepalanya, ia mungkin mengenakan syama, syal berwarna cerah yang khas. Hidangan yang disajikan biasanya terdiri dari daging kambing, nasi, kurma, dan kopi Arab yang harum. Menjelang akhir acara, pengantin pria datang ke area perempuan bersama ayahnya. Mereka masuk dengan iringan musik tradisional, menciptakan suasana yang hikmat dan meriah. Di momen inilah pasangan pengantin bertukar cincin dan berbagi potongan pertama kue pernikahan. Pemisahan ini mencerminkan pentingnya nilai kesopanan dan rasa hormat dalam masyarakat Saudi, sekaligus memberi ruang bagi setiap gender untuk merayakan dengan bebas sesuai norma yang berlaku. Setelah melihat betapa kuatnya tradisi pernikahan, masih ada kebiasaan lain yang tak kalah menarik. Pernah bertanya-tanya mengapa hari Valentine sempat dilarang di Arab Saudi? Inilah alasannya. 3 cinta yang dibatasi, larangan hari Valentine. Di banyak negara, hari Valentine identik dengan coklat, bunga, dan ungkapan cinta. Namun di Arab Saudi, suasananya dulu sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, hari Valentine dianggap memiliki akar Kristen, yang dikaitkan dengan kisah Santo Valentine, tokoh yang dikenal karena pernikahan terlarang. Karena alasan tersebut, perayaan hari ini dipandang tidak sejalan dengan nilai keagamaan setempat. Aparat keagamaan, yang dikenal sebagai Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar, secara aktif menegakkan larangan ini. Mereka menyita mawar merah, coklat, serta hadiah berbentuk hati dari toko-toko. Namun, seiring waktu, sikap resmi terhadap Valentine mulai berubah. Pada tahun 2016, para pemuka agama dan pemerintah menegaskan bahwa hari Valentine bukanlah hari raya keagamaan, sehingga tidak lagi dianggap terlarang. Sejak saat itu, suasana menjadi lebih longgar, meski perayaan di ruang publik tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
warga asing yang tinggal di Arab Saudi diperbolehkan merayakannya secara pribadi. Namun, perayaan terbuka atau membagikannya di media sosial masih bisa menimbulkan masalah hukum. Jika urusan cinta saja memiliki batasan, lalu bagaimana dengan hal-hal yang memicu adrenalin dan sensasi? Selanjutnya, kita akan melihat sesuatu yang sepenuhnya dilarang di Arab Saudi, perjudian. 4. Perjudian dianggap dosa. Di Arab Saudi, perjudian dilarang keras berdasarkan hukum Islam. Larangan ini mencakup semua bentuk taruhan tanpa pengecualian, mulai dari kasino, undian, hingga perjudian online. Siapapun yang terlibat dalam aktivitas ini bisa menghadapi hukuman berat, seperti denda besar, hukuman penjara, hingga penyitaan aset pribadi. Meski aturan sangat ketat, masih ada sebagian orang yang mencoba mengakali sistem dengan menggunakan VPN untuk mengakses situs judi online dari luar negeri. Namun, tindakan ini tetap ilegal. Jika tertangkap, pelakunya dapat dikenai konsekuensi hukum serius, termasuk denda yang bisa mencapai sekitar $266.000. Menariknya, meskipun perjudian sepenuhnya dilarang, balap kuda justru menjadi olahraga yang sangat populer di Arab Saudi. King Abdulaziz Race Chourse di Riyadh secara rutin menggelar berbagai perlombaan sepanjang tahun. Puncaknya adalah Saudi Cup, yang dikenal sebagai balapan kuda terkaya di dunia, dengan total hadiah mencapai $20 juta. Namun perlu ditekankan, ajang ini sama sekali tidak melibatkan taruhan, karena praktik judi tetap tidak diperbolehkan. Bagi mereka yang menginginkan sensasi berjudi, beberapa negara tetangga seperti Lebanon, Mesir, dan Maroko menyediakan kasino dan aktivitas taruhan yang legal. Meski begitu, bepergian ke luar negeri hanya untuk berjudi tentu membutuhkan biaya besar dan bisa menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Sekarang, bersiaplah untuk fakta yang mungkin lebih mengejutkan. Di Arab Saudi, ada satu sumber daya yang nilainya bahkan melampaui minyak. Tapi sebelum kita lanjut, saya punya permintaan singkat selama 10 detik. Jika Anda menikmati konten seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel ini. Dengan bantuan Anda, saya dan tim berjanji akan terus menghadirkan tayangan yang jauh lebih menarik. Sepakat? 5. Air lebih mahal dari minyak. Di Arab Saudi, air adalah komoditas yang jauh lebih langka dibandingkan minyak. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa negara ini hanya memiliki sekitar 89,5 meter kubik sumber air tawar terbarukan per kapita setiap tahun. Angka ini berada jauh di bawah ambang batas kelangkaan absolut, yaitu 500 meter kubik per kapita. Untuk memenuhi kebutuhan air nasional, Arab Saudi sangat bergantung pada desalinasi. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar. Proses ini membutuhkan energi besar dan biaya tinggi, yang pada akhirnya membuat harga air menjadi sangat mahal. Hingga tahun 2023, sekitar 50% pasokan air yang didistribusikan di kerajaan berasal dari hasil desalinasi. Kebutuhan energi untuk desalinasi pun luar biasa besar. Pada tahun 2010, fasilitas desalinasi di Arab Saudi mengonsumsi sekitar 1,5 juta barel minyak per hari, atau lebih dari 15% total produksi minyak nasional saat itu. Sektor pertanian menjadi pengguna air terbesar, menghabiskan lebih dari 88% sumber daya air negara, meskipun kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional hanya sekitar 3%. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah meluncurkan Strategi Air Nasional 2030, yang bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sekaligus menyediakan layanan air yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi masyarakat. 6. Bioskop pernah dilarang, hingga 2018. Selama lebih dari 30 tahun, bioskop nyaris tidak pernah ada di Arab Saudi. Padahal, film sudah dikenal dan dinikmati sejak era 1930-an. Namun, pada awal 1980-an, bioskop dilarang sepenuhnya karena alasan budaya dan agama. Larangan ini bertahan selama beberapa dekade, hingga akhirnya sejarah berubah. Pada tahun 2018, sebagai bagian dari program Vision 2030, bioskop resmi kembali dibuka. Film pertama yang diputar adalah Black Panther, yang tayang perdana pada 18 April 2018 di Riyadh. Momen ini menandai babak baru dunia hiburan di Arab Saudi. Sejak saat itu, industri perfilman berkembang pesat. Saat ini, lebih dari 500 layar bioskop telah beroperasi di seluruh negeri. Target pemerintah pada tahun 2030 adalah membangun 2.000 layar bioskop dan menghasilkan pendapatan box office lebih dari $950 juta. Tak hanya itu, investasi besar juga diarahkan pada produksi film lokal.
Fasilitas seperti Al Hisn Studios di Al Ula kini menarik sineas internasional sekaligus menjadi wadah berkembangnya talenta lokal. Tentu saja, kembalinya bioskop tidak lepas dari tantangan. Masih ada kelompok yang menentang jenis konten tertentu, dan membangun industri hiburan dari nol bukanlah tugas mudah. Namun dengan ekspansi yang cepat dan minat publik yang terus meningkat, dunia perfilman Arab Saudi kini tengah bersiap menjadi kekuatan baru di panggung hiburan global. Menurut Anda, bagaimana pendapat tentang kembalinya bioskop di Arab Saudi? Apakah Anda tertarik mengunjungi negara yang selama puluhan tahun melarang pemutaran film? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. 7. Tim sepak bola untuk atlet tanpa kaki. Arab Saudi memiliki salah satu kisah olahraga paling menginspirasi di dunia. Pada tahun 1996, negara ini membentuk tim sepak bola amputasi nasional, sebuah tim yang beranggotakan atlet-atlet luar biasa yang telah kehilangan anggota tubuh, namun tidak pernah kehilangan semangat juang. Dengan tekad dan disiplin tinggi, tim ini berhasil menorehkan prestasi di berbagai turnamen internasional bergengsi. Mereka tampil di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia Sepak Bola Amputasi, Piala Asia, hingga GF Cup. Hasilnya pun membanggakan. Tim ini meraih medali perak di Uzbekistan pada tahun 2007, medali perunggu di Meksiko pada tahun 2018, dan puncaknya, medali emas di Bahrain pada tahun 2019. Lebih dari sekadar prestasi di lapangan, keberadaan tim ini memiliki makna sosial yang sangat besar. Mereka menjadi simbol kesadaran akan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, sekaligus bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tidak menentukan batas kemampuan seseorang. Dedikasi mereka mendapat pengakuan luas, baik dari institusi nasional seperti Kementerian Olahraga Arab Saudi, maupun organisasi internasional seperti Palang Merah. Kisah mereka mengajarkan dunia bahwa ketekunan dan keberanian bisa mengalahkan segala keterbatasan. Namun, bagaimana jika seseorang mengekspresikan kasih sayang di depan umum di Arab Saudi? Mari kita bahas aturan berikutnya. 8. Katakan tidak pada-pada. Di Arab Saudi, menunjukkan kemesraan di tempat umum bukanlah hal yang bisa ditoleransi. Negara ini menerapkan hukum Islam, atau syariah, dengan penafsiran yang ketat, di mana segala bentuk public display of affection, atau pada, dilarang. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi serius, mulai dari denda hingga hukuman yang lebih berat. Untuk memperjelas batasan perilaku di ruang publik, pemerintah memperkenalkan Kode Kesopanan Publik pada September 2019. Dalam aturan ini, pada secara tegas dinyatakan sebagai tindakan terlarang. Siapapun yang melanggarnya bisa dikenai denda hingga sekitar $800. Kode ini juga mengatur berbagai perilaku lain, seperti membuang sampah sembarangan, menyerobot antrean, memotret orang asing tanpa izin, serta memutar musik keras saat waktu salat. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Otoritas Pariwisata dan Warisan Nasional, serta aparat keamanan lainnya. Dimanapun Anda berada, pusat perbelanjaan, kafe, taman, atau sekadar berjalan di jalan umum, mematuhi pedoman ini sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Meski ekspresi kasih sayang dibatasi di ruang publik, Arab Saudi justru mendorong perubahan besar di sektor ketenagakerjaan. Apakah ini akan membuka lebih banyak peluang bagi warga lokal? Mari kita lanjutkan. 9. Saudisasi, pekerjaan untuk warga lokal. Arab Saudi menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Saudisasi, sebuah program nasional yang bertujuan meningkatkan jumlah tenaga kerja warga negara Saudi dan mengurangi ketergantungan pada pekerja asing. Dalam sistem ini, pekerja asing diwajibkan membayar biaya izin kerja, sementara sejumlah jenis pekerjaan hanya boleh diisi oleh warga Saudi. Upaya ini mulai digencarkan pada tahun 2011 melalui program Nitakat. Sistem ini menggunakan klasifikasi berwarna untuk menilai sejauh mana perusahaan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Perusahaan dengan peringkat tertinggi, yaitu Platinum, mendapatkan berbagai kemudahan seperti proses administrasi yang lebih cepat. Sebaliknya, perusahaan dengan peringkat merah dianggap gagal memenuhi kuota tenaga kerja Saudi dan dapat dikenai sanksi. Tujuan utama Saudisasi adalah menekan angka pengangguran warga Saudi, yang tercatat mencapai 7,45% pada tahun 2020. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi besar untuk mendiversifikasi ekonomi, agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada minyak. Melalui visi tahun 2030, Arab Saudi bercita-cita menjadi pusat global untuk bisnis dan inovasi, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal dan menarik perhatian dunia. Namun, aturan budaya di kerajaan belum berhenti di situ. Ada satu larangan lain yang mungkin terdengar mengejutkan bagi banyak orang.
10. Tidak ada tempat untuk ilmu sihir. Di Arab Saudi, segala bentuk praktik sihir dilarang keras. Larangan ini mencakup sulap, ramalan, hingga kepemilikan atau pembacaan materi yang berkaitan dengan ilmu gaib. Negara ini menempatkan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai prioritas utama, dan praktik sihir dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk menegakkan larangan tersebut, pemerintah membentuk Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar, atau yang dikenal sebagai polisi agama. Lembaga ini bertugas menjaga moral publik dan ketaatan beragama. Pada tahun 2009, sebuah unit anti-sihir resmi dibentuk di bawah komite ini. Tugasnya meliputi edukasi masyarakat tentang bahaya sihir, penyelidikan terhadap dugaan praktik gaib, serta penyitaan barang-barang yang terkait. Laporan menunjukkan bahwa tuduhan praktik sihir tidak hanya menimpa warga asing, tetapi juga warga negara Saudi sendiri. Kasus-kasus ini sering melibatkan benda-benda seperti jimat, buku mantra, atau rekaman video yang diduga berhubungan dengan ilmu gaib. Beberapa individu bahkan mengklaim memiliki kemampuan penyembuhan atau kekuatan supranatural lainnya. Tak hanya itu, karya sastra dan media populer yang mengangkat tema sihir juga mendapat pengawasan ketat. Salah satu contoh paling terkenal adalah pelarangan seri Harry Potter di Arab Saudi, karena dianggap mempromosikan unsur sihir yang dikhawatirkan dapat memengaruhi anak-anak dan bertentangan dengan nilai Islam. Namun, siapa sebenarnya yang bertugas menegakkan semua aturan moral ini setiap hari? Itu akan kita bahas selanjutnya. 11. Mutawain, penjaga moral Arab Saudi. Di Arab Saudi, ada sebuah lembaga yang selama puluhan tahun menjadi penjaga nilai dan moral masyarakat, dikenal sebagai Mutawain, atau secara resmi disebut Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Lembaga ini didirikan pada tahun 1976 dengan satu tujuan utama, mendorong perbuatan baik dan mencegah perilaku yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Tugas utama Mutawain adalah mengawasi perilaku publik. Mereka memastikan masyarakat berpakaian sopan, membatasi percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, serta menegakkan kewajiban salat. Jika ditemukan pelanggaran, anggota Mutawain berhak menahan individu tersebut dan menyerahkannya kepada sistem peradilan. Jumlah personel Mutawain terbilang besar, berkisar antara 3.500 hingga 4.000 petugas aktif, belum termasuk relawan dan staf administratif. Pemimpin lembaga ini bahkan memiliki jalur komunikasi langsung dengan raja, sebuah fakta yang menegaskan besarnya pengaruh mereka dalam struktur negara. Namun, keberadaan Mutawain tidak selalu diterima secara positif. Sebagian masyarakat memandang mereka sebagai pelindung nilai-nilai Islam, sementara yang lain menilai metode mereka terlalu keras dan menimbulkan ketakutan. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, peran dan kewenangan Mutawain mengalami perubahan signifikan. Kekuasaan mereka dikurangi, dan mereka diwajibkan memperlakukan masyarakat dengan lebih manusiawi serta menghormati hak individu. Kini, ruang gerak mereka jauh lebih terbatas dibandingkan masa lalu. Akar ideologi Mutawain berasal dari Wahhabisme, sebuah aliran Islam yang muncul pada abad ke-18 dengan penafsiran yang sangat ketat. Kelompok serupa juga dapat ditemukan di negara lain, seperti Iran dan Nigeria, meskipun dengan nama dan struktur berbeda. Tujuannya tetap sama, menegakkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah peran Mutawain lebih banyak melindungi tradisi atau justru memberikan kekuasaan yang terlalu besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe serta ikuti channel ini untuk kisah menarik lainnya. 12. Kekaisaran Unta. Di Arab Saudi, unta bukan sekadar hewan gurun. Mereka adalah simbol kekayaan, kehormatan, dan status sosial. Unta dimanfaatkan hampir di setiap aspek kehidupan, mulai dari daging, susu, wol, hingga kulitnya. Untuk melihat betapa berharganya hewan ini, cukup kunjungi wilayah Al-Qasim, sekitar 30 km dari Riyadh, tempat berdirinya pasar unta terbesar di dunia. Pasar raksasa ini dipenuhi aktivitas sejak dini hari. Lebih dari 250 ekor unta diperdagangkan setiap hari. Waktu tersibuk terjadi antara pukul 5 hingga 6 pagi, ketika para pedagang bernegosiasi sengit. Unta-unta dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, warna, dan kualitas, layaknya lelang barang mewah. Nilainya pun mencengangkan. Beberapa ekor unta bisa terjual hingga sekitar $933.000. Namun pasar ini bukan hanya soal jual-beli. Ini juga menjadi ajang budaya, di mana para pedagang Baduy memamerkan unta mereka, menungganginya, bahkan menyanyikan lagu khusus untuk hewan kesayangan mereka. Pasar unta ini adalah pertemuan antara tradisi kuno dan ekonomi modern, sekaligus cerminan hubungan mendalam Arab Saudi dengan makhluk gurun yang legendaris ini.
13. Negara yang berhenti 5 kali sehari. Kehidupan sehari-hari di Arab Saudi bergerak dengan irama yang sangat berbeda. 5 kali setiap hari, seluruh negeri seolah menekan tombol jeda. Pusat perbelanjaan, kafe kecil, toko pinggir jalan, hingga kios sederhana menutup pintunya. Selama beberapa menit, aktivitas berhenti, dan ibadah menjadi pusat perhatian. Lalu bagaimana semua orang tahu kapan waktu salat tiba? Jawabannya terletak pada posisi matahari. Arab Saudi menggunakan sistem perhitungan lokal yang disebut metode UMM Al-Qura, yang dikembangkan oleh Universitas UMM Al-Qura di Makkah. Sistem ini menentukan waktu yang sangat presisi untuk 5 waktu salat harian. Bagi pengunjung yang baru pertama kali datang, pemandangan ini mungkin terasa mengejutkan. Namun bagi warga lokal, ini adalah bagian bermakna dari kehidupan. Bukan sebuah gangguan, melainkan momen untuk menenangkan diri. Jeda-jeda ini memberi ruang untuk melepaskan diri dari kesibukan, menyegarkan pikiran, dan kembali terhubung dengan nilai-nilai spiritual. Di Arab Saudi, salat bukanlah aktivitas yang diselipkan di antara kesibukan, melainkan fondasi yang membentuk ritme seluruh hari. 14. Aturan penggunaan alat kontrasepsi. Di Arab Saudi, alat kontrasepsi sebenarnya tersedia, namun akses terhadapnya sangat dipengaruhi oleh norma budaya dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai metode kontrasepsi dapat ditemukan di apotek. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, alat kontrasepsi umumnya dijual bebas, tanpa memerlukan resep dokter maupun bukti pernikahan. Namun, situasinya bisa berbeda di wilayah yang lebih konservatif atau daerah pedesaan. Di sana, apoteker terkadang meminta resep medis atau bahkan surat nikah sebelum menjual kontrasepsi. Hal ini berkaitan dengan hukum yang melarang hubungan intim di luar ikatan pernikahan, sehingga penjualan alat kontrasepsi pun diawasi dengan lebih ketat. Meski beberapa apotek tetap menjual kontrasepsi, ketersediaannya tidak selalu merata, dan proses mendapatkannya bisa menjadi lebih rumit tergantung lokasi. Dalam kondisi seperti ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan guna memastikan metode yang dipilih aman dan efektif. Bagi warga asing yang tinggal di Arab Saudi, tingkat kelonggaran aturan bisa berbeda-beda, terutama di kawasan perkotaan. Meski demikian, baik pendatang maupun penduduk lokal tetap terikat pada hukum nasional. Karena itu, memahami peraturan serta kebiasaan setempat menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman atau masalah hukum. Dan berbicara tentang tantangan besar di negeri gurun ini, ada satu persoalan yang terus menghantui Arab Saudi, kelangkaan air. Lalu, bagaimana sebuah negara tanpa sungai mampu bertahan? Mari kita telusuri jawabannya. 15. Negeri tanpa sungai. Arab Saudi adalah negara yang sangat luas, namun hampir tidak memiliki sungai permanen. Untuk mengatasi kondisi ini, kerajaan telah membangun sebanyak 559 bendungan yang berfungsi menampung air hujan yang jarang turun. Total kapasitas penyimpanan bendungan ini mencapai lebih dari 2,4 miliar meter kubik air, yang digunakan untuk mendukung pertanian dan mengisi ulang cadangan air tanah. Sebagian besar pasokan air Arab Saudi berasal dari akuifer bawah tanah purba yang tidak dapat diperbarui. Cadangan air ini terbentuk jutaan tahun lalu, namun kini dieksploitasi jauh lebih cepat daripada kemampuan alaminya untuk pulih, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan jangka panjang. Di sisi lain, Arab Saudi juga dikenal sebagai pemimpin dunia dalam teknologi desalinasi, proses mengubah air laut menjadi air layak minum. Diperkirakan pada tahun 2025, lebih dari 60% kebutuhan air nasional akan dipenuhi melalui desalinasi. Bahkan, pada tahun 2030, angka ini diproyeksikan mencapai 90% dari total permintaan air. Selain itu, negara ini juga mendaur ulang air dalam jumlah besar. Pada tahun 2019 saja, Arab Saudi berhasil menggunakan kembali air setara dengan 2,6 miliar botol besar, terutama untuk keperluan irigasi dan pendinginan industri. Meski desalinasi menjadi solusi utama, proses ini membutuhkan energi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Arab Saudi terus mencari inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi air sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Jika Anda menikmati video hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang, kami yakin Anda akan menyukainya. Tulis di kolom komentar topik apa yang ingin Anda lihat selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.